juga tidak kalah penting adalah nikmat hidayah taufik. Karenanya pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertatap muka, duduk bersimpuh di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di atas muka bumi ini untuk menimba ilmu syar'i. Salawat dan salam terlupa kita sampaikan pula kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Usul Al-Thalathah atau Thalathatul Usul karya Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hari ini kita akan membahas permasalahan yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu terkait al-wala wal-bara. Terkait al-wala wal-bara, loyalitas dan berlepas dirinya seorang muslim. Sudah ketemu di halaman berapa? Di buku halaman 45. Masalah yang ketiga ya. Masalah yang ketiga, qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah taala, at-thalitsah, masalah yang ketiga, anna man ata'a rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu waladu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrabu qaribin. Sesungguhnya siapapun yang taat kepada Rasul, karena permasalahan sebelumnya terkait ketaatan kepada Rasul. Di antara konsekuensi tauhid adalah kita tidak beribadah kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak membuat-buat bid'ah dalam agama. Nah, permasalahan ketiga ini masih ada kaitan dengan permasalahan sebelumnya, yaitu siapapun yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, maka tidak diperkenankan baginya untuk bermualah, untuk berwala kepada orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Meskipun orang tersebut adalah orang yang punya hubungan kekerabatan paling dekat dengan kita. Jemaah, kalau ditanya siapa orang yang hubungan kekerabatannya paling dekat sama, siapa jawab? Orang yang hubungan kekerabatannya itu paling dekat sama kita. Dan orang tua ke atas ya, bapak kita, ibu kita, terus bapaknya bapak kita, bapaknya ibu kita, ibunya bapak kita, ibunya ibu kita, terus sampai ke atas. Itu kerabat paling dekat kita. Kemudian ke bawah, anak kita, cucu kita, cicit kita, terus ke bawah. Kemudian nanti ada kakak kandung, adik kandung, ada paman kita, ada bibi kita yang notabene adalah saudara kandung dari bapak dan ibu kita. Jadi penulis Syekh rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, kalau di antara kerabat kita ada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Dia tidak memberi iman kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam, dan masih memegang akidahnya yang sesat, masih meyakini agama yang batil yang dia yakini tersebut, maka sesungguhnya dia tidak pantas mendapatkan al-muwalah, atau tidak pantas mendapatkan loyalitas kita. Karena kata beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan min huquqit tauhid, karena di antara hak tauhid itu jemaah, al-wala li auliyaillah, loyal hanya kepada wali-wali Allah saja, wal bara min a'daillah, serta berlepas diri dari segala hal yang memusuhi Allah dan Rasulnya, atau setiap pihak yang memusuhi Allah dan Rasulnya.
yang menentang Allah dan Rasulnya, itu sudah menjadi konsekuensi tauhid. Kalau tauhid kita benar, kalau tauhid kita lurus, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, maka di antara konsekuensinya adalah kita hanya akan loyal, cinta, saling tolong menolong, saling berkasih sayang, saling care satu sama lain dengan wali-wali Allah saja. Siapa wali-wali Allah? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada kesedihan dan tidak ada kecemasan di dalam hatinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali Allah? Mereka adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, berarti di antara konsekuensi tauhid kita adalah kita tidak diperbolehkan menyerahkan wala kita, loyalitas kita, kasih sayang kita, cinta kita kepada selain wali-wali Allah. Jadi kepada musuh-musuh Allah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, akidah kita sebagai konsekuensi dari tauhid yang kita yakini adalah al-bara', berlepas diri. Jadi kalau ditanya cuma apa sih sebenarnya dimaksud dengan al-muwalah atau wala? Kalau secara terjemahan maknanya loyalitas bisa. Tapi kalau secara penafsiran banyak ulama menjelaskan kepada kita bahwa wala itu di antara maknanya adalah al-mahabbah bil qalb, mencintai dengan hati. Itu wala. Ya, berarti konsekuensinya apa? Sebagai mukmin kita nggak boleh mencintai orang-orang kufar dengan hati kita. Nggak boleh meletakkan kecintaan di dalam hati kita terhadap orang-orang kafir. Wa yuradu bihi al-munasarah wal muawanah, yang maknanya adalah saling memberi pertolongan, saling memberikan bantuan, saling mewarisi harta. Makanya di dalam Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yarithul mu'min al kafir. Orang mukmin itu tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang-orang kafir. Karena di antara makna wala adalah al-irth, mewariskan. Ya, mewariskan harta kita. Ketika seorang meninggal dunia, maka harta warisnya itu tidak berhak untuk diberikan kepada anaknya atau pasangannya yang kafir. Ya, jadi ini di antara makna wala, yaitu cinta, kasih sayang, ya, kemudian loyalitas, saling mewarisi satu sama lain. Sebagaimana orang kafir juga kalau meninggal, dia tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang beriman. Orang beriman nggak berhak mendapatkan harta waris dari kerabatnya yang meninggal. Sementara dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak diperbolehkan dalam Islam. Fal muslim yuwali aulia Allah. Sehingga orang beriman itu, seorang muslim itu, dia hanya diperbolehkan untuk memberikan walanya, cintanya, kasih sayangnya, loyalitasnya, dukungannya itu hanya kepada wali-wali Allah. Apa maknanya? Annahu yahsura mahabbatahu ala awliyaillah. Dia hanya boleh mencintai wali-wali Allah saja. Wa yunasiruhum. Dia juga hanya boleh untuk menolong wali-wali Allah dari kalangan orang beriman dan bertakwa. Fal muslim yakunu ma'al muslimin ba'duhum aula bi ba'din. Sehingga seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu saling memberikan loyalitas satu dengan yang lain, saling menolong satu sama lain. Makanya Nabi SAW juga kan di dalam hadis beliau menyampaikan al-muslim dan muslim al-bunyan. Muslim itu satu sama lain seperti bangunan. Kalau ada satu yang sakit, anggota tubuh itu dalam riwayat yang lain al-jasad, seperti satu jasad. Kalau ada satu yang sakit, maka yang lainnya akan ikut mengeluh kesakitan atau demam disebabkan salah satu anggota tubuh itu sakit. Jadi makanya ketika kita sekarang jemaah melihat realita yang amat menyakitkan hati setiap orang beriman yang imannya itu masih benar, imannya masih sempurna, tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita misalnya di Gaza hari ini, itu orang-orang beriman kalau dia benar-benar beriman nggak mungkin membiarkan saudaranya itu disakiti sementara dia mampu menolong. Kalau kita mungkin ya rakyat biasa seperti kita ini, ya paling kita hanya bisa memberikan bantuan,
berupa makanan, pakaian yang mereka butuhkan. Kemudian juga kita bantu doa, kapan ada kesempatan doa mustajab kita doakan mereka. Gak boleh orang beriman itu ketika melihat orang mukmin lainnya disakitin, dizolimin, dibantai bahkan. Kemudian hati ini gak miris gitu, hati ini datar saja. Itu ada masalah berarti dalam keimanan kita. Karena di antara konsekuensi iman itu adalah kita mencintai saudara kita sesama mukmin. Sebagaimana dia sakit, kita merasakan sakit. Sebagaimana dia merasakan pedihnya kehilangan anggota keluarga, seperti kita yang kehilangan anggota keluarga. Bukan masing-masing, gak ada konsepnya dalam Islam itu antara sesama orang beriman itu hidupnya masing-masing. Bahkan antara tetangga kok bisa gitu, hidupnya masing-masing. Mau kenyang sendiri. Padahal Nabi kita SAW menyampaikan tidak beriman, kata Nabi. Tidak beriman, tidak beriman. Siapa itu? Yang diulang 3 kali sama Nabi nggak beriman. Orang-orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Orang-orang yang bisa tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur nyenyak karena kelaparan. Anak-anaknya tidak bisa tidur nyenyak karena kelaparan. Jadi jangan berpikir jemaah ketika kita menjadi seorang muslim itu hanya cukup dengan kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kita tidak berbuat bid'ah dalam agama, kita ikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian setelahnya kita salah memberikan loyalitas kita, salah memberikan cinta dan kasih sayang kita kepada pihak lain yang harusnya kepada orang-orang beriman, ini malah melindungi orang-orang kafir, bahkan sampai melindungi tempat ibadah dan sebagainya. Padahal nggak ada yang pernah nyuruh juga, dan itu sudah tugas apa? Bukan yang melindungi kajian, malah dibubarkan kajian itu. Subhanallah. Ini namanya wala yang tertukar memang. Ya, kayak judul sinetron. Wala yang tertukar. Jadi harusnya wala itu diserahkan kepada orang-orang beriman, sesama mukmin kita. Itu nggak boleh membiarkan saudara kita itu dilecehkan, ya, disakiti, dizolimi. Tapi sebagian orang yang aku beriman, dia malah jauh lebih tersakiti kalau ada orang kafir yang disakiti. Gitu. Ini wala yang tertukar, ada masalah dalam keimanan dia pasti. Karena orang beriman itu hanya akan memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada sesama orang-orang beriman. Gak ada pilihan lain. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fala yakunul wala bainal muslim wa kafir." Tidak diperkenankan adanya al-wala, loyalitas, saling berkasih sayang, saling tolong menolong, saling care satu sama lain, saling dukung satu sama lain antara muslim dengan kafir. Tidak diperkenankan. Wal mahabbah wal nas wal nusrah wal miras wal aql wa wilayatin nikah wa wilayatil qadai ila ghairi dzalik. Enggak boleh kita saling berkasih sayang, saling tolong menolong, saling memberikan warisan, ya. Kemudian saling menjadi wali di dalam akad pernikahan. Makanya orang kafir kalau bapaknya kafir, dia nggak boleh menikahkan anaknya yang muslimah. Ya, kalau bapaknya kafir, dicarikan wali yang lain, wali yang tingkatan kedua. Karena orang tua atau seorang bapak yang kafir di dalam Islam tidak boleh jadi wali. Gak boleh dia menjadi wali bagi anaknya yang muslimah ketika menikah. Walau wilayatul qadha, begitu juga perwalian dalam konteks kenegaraan. Jadi gak boleh kita, misalnya kita berwenang untuk memilih seorang pejabat, pejabat itu yang kita pilih adalah seorang kafir. Misal kita punya wewenang untuk memilih seorang gubernur, kan dalam Islam konsepnya adalah khalifah atau pemimpin tertinggi memilih seorang gubernur untuk menjabat di suatu wilayah, kan dengan cara yang seperti ini kita lakukan, dengan cara coblos mencoblos, ya. Tapi seorang pemimpin tertinggi dia tunjuk seseorang untuk menjadi wali. Namanya sih dalam bahasa Arab tuh wali, ya. Gubernur itu bisa dua istilahnya, bisa muhafidh, dan itu kekinian. Tapi kalau dulu gubernur itu disebutnya dengan istilah al-wali. Makanya disebutnya gubernur Syam itu wali Syam. Hijaz itu disebutnya waliul Hijaz. Gubernur Hijaz waliul Hijaz. Gubernur Mesir wali Masr.
Ya, sebagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah pernah menjabat sebagai wali Nasr, pernah menjadi wali atau gubernur di negeri Mesir pada saat itu. Jadi nggak boleh kita nunjuk orang untuk jadi pejabat dan dia bukan seorang muslim. Ya, meskipun semboyan di negara kita Bhinneka Tunggal Ika, nggak perlu dijamah. Pokoknya dalam urusan kenegaraan, kepemimpinan, ya itu nggak boleh, Bang. Jadi bayangkan kalau di dalam rumah tangga saja nggak boleh orang kafir itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Lalu bagaimana lagi kalau skalanya skala negara, skala nasional? Yang lebih parah lagi. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Islam orang kafir manapun, baik ahli kitab maupun non ahli kitab, kalau dia laki-laki maka dia nggak boleh menikahi seorang muslimah. Tetapi kalau laki-laki muslim, ya maka sebagian ulama berpendapat masih diperbolehkan untuk menikahi wanita dari kalangan ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Tapi yang bujang-bujang di sini ya jangan masuk oke itu saya nyari perempuan Yahudi aja dia cakep-cakep gitu. Enggak, itu juga disyurut, ada syarat-syarat dan ketentuannya, gitu ya. Tapi masih ada pendapat yang memperbolehkan, meskipun kalau undang-undang di negara kita, undang-undang pernikahan di negara kita itu tidak memperbolehkan. Ya, mayoritas ulama di negeri kita ini yang bermadzhab Syafi'i itu tidak memperbolehkan laki-laki Muslim sekalipun untuk menikah dengan wanita ahli kitab. Itu menurut mereka sebagai pendapat yang rajih. Tapi sebagian ulama ada yang memberikan kelonggaran dengan dalil juga. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan di lanjutan ayatnya juga disebutkan perempuan-perempuan ahli kitab itu halal buat kalian. Kalian di sini adalah muslim. Jadi sebagian ulama karena berpendapat kalau laki-lakinya muslim itu masih diperbolehkan untuk menikahi wanita dari kalangan ahli kitab. Tapi yang ngapain jemaah? Bukan pertanyaan kita aja kadang-kadang yang sama-sama muslim, ya suaminya muslim, istrinya muslimah, ribut aja tiap hari. Masalah masakan, masalah uang belanja, ditambah lagi sekarang masalah akidah. Itu lebih ruwet nanti rumah tangga. Jadi rumah tangga itu bukan hanya tentang boleh atau nggak boleh. Kalau boleh ya sebagian pendapat ulama membolehkan itu, tapi kan ya bukan hanya tentang boleh nggak boleh, tapi semaksimal mungkin bagi bujang-bujang yang belum nikah ini udah nikah semua gitu. Ya, makanya ini tips yang cocok ya. Ini dengarnya lucu banget. Jadi kalau yang tadi nggak lucu-lucu banget. Maka minimalisir semaksimal mungkin untuk terjadinya pertikaian atau percekcokan dalam rumah tangga. Makanya dalam Islam itu ada istilah sepupu. Itu di antara fungsinya. Sama-sama mukmin, ya akhwatnya mukminah, laki-lakinya mukmin, sama-sama penuntut ilmu misalnya. Tapi kalau ada pertimbangan lain yang bisa dipertimbangkan seperti masalah sepupu untuk menekan terjadinya kemungkinan percekcokan dalam rumah tangga itu bisa jadi pertimbangan. Karena pernah juga terjadi perceraian kan di masa Nabi SAW antara Zaid dengan Zainab binti Jahsy. Karena Zainab binti Jahsy dua-duanya orang beriman, dua-duanya orang-orang bertakwa. Akhlak nggak ada yang dipermasalahkan, agama bagus, tapi bercerai. Apa masalahnya? Masalahnya sebagian ulama mengatakan Zainab tidak bisa menurunkan eh, egonya yang terlalu tinggi pada saat itu karena beliau adalah sosok yang memiliki darah biru istilahnya kalau kita. Karena beliau adalah sosok wanita Quraisy dan wanita Quraisy itu adalah wanita termulia pada saat itu. Kalau nasabnya nyambung ke Quraisy, ke kabilah Quraisy atau ke suku Quraisy. Nah, jadi kalau di dalam rumah tangga saja wanita muslimah tidak boleh menjadikan laki-laki kafir sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Apalagi kalau ini kita bicara skala nasional, gubernur, wali kota, apalagi presiden misalnya. Ini sangat-sangat bertentangan dengan logika kita. Fala yakunu dzalik baina muslim wa kafir wa inna ma yakunu hadza bainal muslimin, sehingga loyalitas itu tidak mungkin terjadi antara muslim dengan kafir. Dia hanya terjadi antara sesama kaum muslimin.
Ya, bahkan para ulama yang tadi keterangan Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan walau kana aqrabu qaribin, meskipun orang kafir itu yang menentang Allah dan Rasulnya adalah orang yang punya hubungan kekerabatan paling dekat, semakin paling dekat. Tadi saya tanya, pemahaman antum tentang kerabat yang paling dekat siapa? Yaitu orang orang tua kita. Jadi hatta sekalipun idza kana qaribuka muhaddan lillahi wa rasulih, kerabat kita yang paling dekat itu menentang Allah dan Rasulnya, nggak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, fayajibu alaika muhaddatahu wa muqata'atahu, maka wajib bagi kita untuk memusuhi dia. Musuhi dalam artian bukan mukulin dia, bukan. Permusuhan itu maksudnya di dalam hati. Gak boleh kita mencintai dia. Tapi secara logika gini aja jemaah. Mungkin nggak kita bisa duduk sebelah-sebelahan sama orang yang telah mencaci maki ibu sama bapak kita. Ibu kita, mohon maaf, misal dibilang pezina lah, kamu tuh anak hasil perzinahan. Ada orang yang bilang kayak gitu ke kita jemaah. Bapak kita ini adalah ahli maksiat, dicela-cela terus bapak kita. Ibu kita terus difitnah, dicela-cela, dicaci maki. Kira-kira masih mungkin nggak kita duduk sebelah-sebelah sama dia tanpa ada sesuatu dalam hati kita, jemaah? Mustahil. Kalaupun duduk sebelah-sebelah terpaksa, kalau bisa enggak, ya enggak gitu. Terus kok bisa? Tanya sederhananya, kok bisa? Ada orang katanya mengaku, bahkan bukan cuma mengakui, tapi berikrar bahwasannya tidak ada ilah yang berhak dibalik kecuali Allah, dan mengatakan bahwasannya Allah itu satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Allah itu munazzah anil walad. Allah disucikan dari memiliki anak, apalagi punya orang tua. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus duduk bersebelah-sebelahan dengan dasar saling cinta mencintai, saling berkasih sayang dengan orang yang mengatakan Allah punya anak. Dan antum perlu ketahui jemaah, tidak ada celaan yang lebih berat konsekuensinya di atas muka bumi ini melebihi celaan Allah punya anak. Itu celaan yang paling berat buat Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah sendiri mengatakan takadus samawat yatafattarna wa tanshaqqul ardh. Ya kan? Sampai langit itu hampir pecah, hampir terbelah. Ya, kemudian gunung-gunung itu hampir runtuh. Kemudian bumi itu hampir terbelah. Kenapa? Apa yang menyebabkan bumi itu hampir terbelah, gunung-gunung itu hampir saja runtuh, kemudian langit-langit itu hampir pecah? Saking takutnya mereka semua kepada satu ungkapan, dan satu ucapan apa itu? Anda aulir rohmani walada. Karena ada sebagian orang mengklaim Allah punya anak. Itu ucapan bikin gunung-gunung itu hampir runtuh, langit itu hampir terbelah, bumi ini hampir pecah-pecah. Hampir terjadi kiamat ya Bang, karena ucapan tersebut. Dan kita dengan sederhananya, kok kita cuma beda persepsi ketuhanan saja, kok gak apa-apalah kita bisa saling saling loyal satu sama lain. Gak ada gitu. Gak mungkin. Sebagaimana gak mungkin kita duduk sebelah-sebelahan dekat-dekatan sama orang yang mencaci maki ibu sama bapak kita dengan cacian yang sangat keji, tanpa di hati kita ada sesuatu mustahil. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, faidahkan qaribuka muhaddan lillahi wa rasuli. Kalau seandainya kerabat dekat kita pun itu menentang Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita memusuhi, dalam tanda kutip. Wajib bagi kita menentang pemikiran, menentang akidahnya. Wa muqata'atahu, dan memutuskan hubungan dengannya. Nah, tapi cuma nanti kita akan memberi keterangan tambahan, dan itu nanti akan dijelaskan para ulama kita bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Misalnya apakah anak tuh masih wajib berbakti sama orang tua apa enggak kalau orang tuanya kafir misalnya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Tapi ketika ada kerabat kita jemaah menentang Allah dan Rasulnya, mencela-cela Allah dan Rasulnya, memberikan stigma negatif kepada Allah dan Rasulnya, wajib bagi kita untuk muqata'atahu,
wajib memutuskan hubungan silaturahim. Jadi nggak ada hubungan silaturahim antara mukmin dengan kafir, ya. Antara mukmin dengan kafir. Jadi hubungan silaturahim itu hanya antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain yang punya ikatan kekerabatan. Wa man kana waliyan lillahi wa rasulihi wajaba 'alaika an tuhibbahu wa tuwalihi walau kana ba'idan minan nasabi 'anka. Sebaliknya, siapa yang menyandang status wali Allah karena dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah, wajib bagi kita untuk memberikan cinta kita kepadanya, memberikan kasih sayang kita kepadanya, menolong dia, mendukung dia, loyal kepadanya, meskipun dia adalah orang yang hubungannya dengan kita dari sisi nasab sangat jauh, nggak ada hubungan apa-apa lagi, Bang. Nggak punya ikatan kekerabatan sama sekali. Kalau jauh masih mending, masih ada hubungan garis kekerabatan. Ini kadang-kadang nggak ada hubungan sama sekali dengan kita. Sebagaimana misalnya hari ini kita menyikapi saudara kita di Palestina, itu kita nggak punya hubungan sama sekali, kan? Ada di sini tuh yang keturunan orang Palestina mungkin. Kalau dari wajah-wajahnya sih yang ragu, ya. Ya sama, aneh juga, gitu. Tapi ya bisa dipastikan, antum nggak ada yang punya hubungan kekerabatan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, orang-orang Palestina. Tapi apakah karena dia bukan kerabat kita, oh biarin aja dia disakitin? Oh dia bukan anak kita juga kok? Ya itu bukan anak-anak kita yang disakiti, yang dibunuh, yang disembelih. Tapi kita ingat, kita punya hubungan ukhuwah Islamiyah. Dan perlu antum tahu bahwa ukhuwah Islamiyah atau silatul ukhuwah, hubungan persaudaraan sesama mukmin itu jauh lebih kuat daripada hubungan kekerabatan. Hubungan ukhuwah Islamiyah, ikatan ukhuwah Islamiyah di antara kita, meskipun kita nggak punya hubungan kekerabatan, itu jauh lebih kuat daripada hubungan kekerabatan yang tidak ada hubungan ukhuwah Islamiyah di situ. Kenapa demikian, coba? Karena hubungan yang hanya berdasarkan ikatan darah itu akan selesai di dunia saja. Bahkan saling mewarisi pun tadi nggak bisa, kan? Bapaknya meninggal, bisa nggak dia warisin ke anak yang kafir hartanya? Nggak bisa, coba. Bisa nggak dia wariskan hartanya ke cucunya yang kafir? Nggak bisa. Bisa nggak dia wariskan hartanya ke kakaknya misalnya yang kafir? Nggak bisa. Nggak dapat sama sekali. Jadi di antara penghalang hak waris adalah al-kufru, kekufuran. Jadi bayangin, harta aja nggak berhak, apalagi nanti syafaatnya. Sementara orang beriman, sekalipun tidak punya hubungan kekerabatan, ya, di antara mereka masih berpeluang memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum masih berpotensi memberikan syafaat kepada seseorang yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan antum, tapi dia meninggal di atas Islam. Sementara bapak, ya, kalau meninggal dalam keadaan kafir, anaknya mau menghafal Quran sekalipun, anaknya mau mati syahid sekalipun, yang kita tahu di antara izin keistimewaan sambil zoom ya. diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga. Dibayangin kalau kita punya anak 17 jemaah. Ibu nggak usah bayangin 17. Kalau bapak bayangin punya anak 17, yang satu mati syahid, yang satu mati sebagai pengorbanan, yang satu misalnya sebagai imam adil, pemimpin yang adil, yang satu lagi mati syahid. Itu bayangkan panennya kayak apa. Tapi begitu bapaknya mati dalam keadaan kafir, itu semua anak nggak ada manfaat. Semua anak yang matinya dalam kondisi mulia seperti itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena hari itu harta dan anak-anak kita nggak bisa bermanfaat. Yang menyelamatkan itu iman kita. Dan orang-orang yang matinya dalam keadaan kafir tidak akan pernah Allah ridhoi untuk diberikan syafaat bahkan oleh kerabat paling dekatnya sendiri. Walau karena ajamian, meskipun dia orang ajam itu maksudnya non Arab, nggak peduli mau dia orang Arab, mau dia non Arab, dia memiliki iman di dalam hatinya, dia bertakwa kepada Allah, dia saudara kita.
Dia saudara kita. Mau dia aswad, mau dia abyad, mau dia akmar, mau dia kulit putih, kulit kuning, mau dia kulit hitam, mau belang-belang, gak ada urusan. Kita nggak membedakan orang itu dari kulitnya. Kita nggak membedakan orang dari kewarganegaraan, jinsiah, nggak ada urusan dengan kewarganegaraan. Makanya sebenarnya ya mas, sekat-sekat batas wilayah ini itu memang strateginya orang kafir untuk memecah belah kaum muslimin supaya mereka berpikir yang penting bukan negara kita yang diserang, gitu kan? Yang penting bukan anak-anak bangsa kita yang disembelih. Selama bukan anak-anak bangsa kita yang disembelih, selama bukan negara kita yang dibombardir, ya udahlah santai saja. Biarkan itu menjadi musuhnya dia. Kita nggak usah ikut-ikutan. Nah itu dampaknya. Sampai terjadi gempuran di Qatar kemarin kan. Lalu semua negara-negara Timur Tengah akhirnya berkumpul. Ngapain? Statement aja. Subhanallah. Ternyata ya hasil pertemuan ini statement. Subhanallah. Itu benar demi Allah. Itu benar-benar sedang dipecundangi oleh Islam. Oleh Zionis sanatullah. Negara-negara Islam itu boleh dibombardir satu-satu dengan alasan apapun sebagai pembenaran mereka. Dan kita cuma kumpul kemudian bikin statement satu persatu. Perwakilan dari negara-negara Islam bagaimana? Kirain mah mau dikeroyok gitu akhirnya kan. Senang banget gitu. Ya, hanya sampai di titik menyampaikan statement kemarahan, statement penolakan, keputusan untuk memutuskan hubungan diplomasi ini itu yang udah lama harus dilakukan kalau harus. Subhanallah, lihat muslimin hari ini memang. Tentu kalau mau tahu gimana kondisi muslimin hari ini ya lihat aja bagaimana pemimpin-pemimpin negara Islam hari ini, ya itulah kondisi kita. Dipecundangi Allah setelah apa yang dilakukan oleh Zionis orang-orang Yahudi hari ini, dan kita masih hanya sebatas statement-statement belaka, nggak ada tindakan yang real yang nyata untuk menentang apa yang mereka lakukan sampai kapan. Baik, kemudian beliau membawakan firman Allah di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Untuk yang pegang kitab bisa untuk melihat surah Al-Mujadalah ayat 22. Wad dalilu, ketika kita bicara akidah memang nggak boleh nggak pakai dalil. Ketika kita menyampaikan sebuah konsep, wajib menyertai dalil atau wajib menyertakan dalilnya. Apa dalilnya? Surah Al-Mujadalah ayat 22. Sudah ketemu di halaman berapa? Ada nggak di situ? Dan sudah ketemu mana? Nggak ada. Kitabnya nggak ada. Coba. Nggak ada. Di kitabnya nggak ada. Al-Mujadalah. Baik, Anda bacakan saja. Nanti yang punya mushaf mungkin bisa merujuk ke mushaf, atau yang punya aplikasi Quran bisa dibuka aplikasi Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ada yang ketemu jemaah? Coba bisa dibacakan terjemahan salah satu. Puan mungkin ada yang membacakan Al-Mujadalah ayat 22.
Ya, baik, Allah. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu bapaknya, ya, saudaranya, atau kerabat. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dalam pertolongan darinya. Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepadanya, mereka pun ridho kepadanya. Mereka lah golongan Allah, ingatlah, sungguhnya Allah, sungguhnya golongan itulah Allah orang itu. Iya. Sebagian ulama berpendapat memang bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang dialami oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu ketika beliau hendak membunuh bapaknya sendiri di perang Badar. Dan Ubaidah hari itu berhadapan dengan bapaknya sendiri di perang Badar karena bapaknya adalah masuk ke dalam kubu orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu di perang Badar. Wa kana yuridu an yaqtula ibnahu Abu Ubaidah. Dan pada saat itu dia juga ingin menyerang dan membunuh putranya sendiri Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Faqatalahu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Maka Abu Ubaidah pun akhirnya membunuh bapak kandungnya sendiri di perang Badar. Di annahu aduwwullah, karena dia adalah musuhnya Allah. Walam yamnaku annahu abu, dan status bapak ternyata tidak menyelamatkan bapaknya Abu Ubaidah bin Jarrah dari dibunuh oleh anaknya sendiri. Lam yamnahu dzalik min fadlihi ghadaban lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi status bapaknya itu tidak bisa menghalangi dan tidak bisa mencegah putra kandungnya sendiri untuk membunuhnya sebagai bentuk kemarahan karena Allah. Marah karena Allah Azza wa Jalla. Karena bapaknya menentang Allah dan Rasul, bahkan sampai memerangi kaum muslimin di perang Badar. Baik, jamaah yang Allah muliakan, Allah mengatakan tadi, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kau dapati wahai Muhammad satu kaum yang katanya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Gak mungkin kau dapatin ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Meskipun orang yang menentang Allah dan Rasulnya tersebut adalah bapak-bapak mereka sendiri, jadi bapak kandung mereka sendiri, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara kandung mereka, atau keluarga besar mereka. Jadi nggak akan kau dapati, wahai Muhammad, ada orang ngaku beriman, ya, di dalam hatinya, terus berkumpul antara iman, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Mustahil ketemu di dalam hati seseorang dua hal tersebut. Oleh karenanya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Atuhibbu a'da'al habib wa tad'i hubban lahu ma dzaka fi imkan." Apakah engkau mencintai musuh-musuh sosok yang kau cintai serta engkau mengklaim bahwa engkau mencintainya? Mada tapi itu nggak mungkin terjadi. Maksudnya apa? Nggak mungkin kau mengaku cinta sama seseorang, tapi kau juga mencintai sosok yang dibenci sama orang tersebut, sama orang yang kau cintai. Kau mencintai seseorang, ya, tapi kau juga mencintai sosok yang dibenci oleh kau oleh orang yang kau cintai. Mustahil. Kau mengaku cinta sama Allah, tapi di waktu yang sama kau juga mencintai, berkasih sayang kepada orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Maka cinta itu cuma klaim di lisan saja. Itu nggak benar-benar ada di dalam hati seseorang. Nah, kita lihat zaman contohnya. Ketika Nabi Ibrahim, ya, disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 114. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, ini agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan hanya agama Nabi Muhammad saja, ini milahnya Ibrahim. Jadi membenci orang-orang kafir, menentang orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu ternyata adalah sesuatu yang sudah dibawa oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 114, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi
illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Kata Allah, tidaklah istighfarnya Ibrahim, permohonan Ibrahim li abihi, agar bapaknya diampuni oleh Allah, kecuali dikarenakan janji yang dia janjikan kepada bapaknya. Bagaimana penjelasannya jemaah? Kata para ulama, Ibrahim itu pernah berjanji kepada bapaknya akan memintakan ampunan kepada Allah untuk bapaknya sebagai bentuk harapan bahwa Ibrahim ingin bapaknya masuk Islam. Ini sebelum bapaknya meninggal. Jadi sebelum bapaknya meninggal, Ibrahim berjanji sama bapaknya, wahai bapakku tercinta, aku berjanji agar engkau akan diampuni oleh Allah atas dosa-dosamu, karena aku berharap engkau mau masuk ke dalam agama Islam. Itu harapan Ibrahim. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tapi ketika terbukti dengan jelas, dengan nyata bahwasanya bapaknya Ibrahim ini adalah musuhnya Allah. Dari mana kita tahu? Karena dia mati dalam keadaan kafir, bapaknya mati dalam keadaan kafir, tabarra'a minhu. Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Jadi selama ini Ibrahim memohonkan ampunan buat bapaknya hanya sebatas janji Ibrahim kepada bapaknya bahwa karena saking ingin bapaknya masuk Islam, aku akan terus memohonkan ampunan kepada Allah untukmu ya, agar Allah memberikan hidayah kepadamu. Tapi ketika kematian datang menjemput bapaknya Nabi Ibrahim, maka kemudian jelaslah dia mati dalam keadaan kafir, dia musuh Allah, tabarra'a minhu. Ibrahim pun akhirnya berlepas diri dari bapaknya. Akhirnya nggak ada lagi doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak ada lagi doa. Dan doa itu memang tidak boleh dibaca oleh anak yang orang tuanya mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik atau musyrikah. Nggak boleh. Jamaah Allah muliakan. Al-Imam Al-Baghawi ketika mengomentari ayat ini, beliau membacakan riwayat dari Qatadah radhiyallahu anhu wa rahimahullah taala. Qatadah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini hadis maktub. Secara sanad hadisnya terputus sanadnya. Karena Qatadah ini adalah seorang tabi'in, tapi dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna li abi. Sungguh aku benar-benar akan memohonkan ampunan untuk bapakku, kata Nabi. Kama astaghfara Ibrahimu li abi. Sebagaimana Ibrahim memohonkan ampunan buat bapaknya. Maka turunlah ayat ini tadi yang berbunyi wa maka lin nabi, ya bukan ayat ini yang turun, ayat yang lain. Wa maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah orang-orang terdekat, kerabat paling dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas nyata bahwasannya mereka adalah calon penghuni neraka jahim. Jadi setelah turun ayat itu jemaah, Nabi tidak pernah lagi memohonkan ampunan untuk bapaknya. Karena kita tahu di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bapaknya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan kafir. Ya. Allah Taala. Baik. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, tadi saya sampaikan, apakah konsep ini tidak ada pengecualian sama sekali? Artinya pokoknya muamalah kita sama orang kafir kok kita mesti perangi, kita musuhi dan seterusnya. Kita boleh ada kerjasama antara kita dengan mereka. Apakah ada hukum-hukum tertentu terkait ini? Nah, ternyata Syekh Shalih Fauzan dalam syarah kitab ini beliau menyampaikan fahadil mas'alah tata'allaq bi'adawatil kuffar wa 'adami muwalatihim wa hiya la taqtadi annana nuqati'ul kuffar fil umur wal manafi'ad dunyawiyyah. Jadi permasalahan tentang permusuhan kita dengan orang kafir jemaah dan kita tidak memberikan loyalitas kita kepada mereka
Ini tidak berarti bahwasannya kita memutuskan hubungan dengan mereka secara totalitas. Ya. Benar-benar nggak boleh ada hubungan sama sekali dengan mereka, hatta dalam urusan manfaat-manfaat duniawiyah. Benarkah begitu? Bal yustatsna min dzalik umurun. Akan tapi ada beberapa pengecualian. Nah, ini penting ya. Pengecualian itu kita bahas. Apa saja pengecualian-pengecualian dalam syariat di mana seorang muslim itu masih boleh untuk berinteraksi dengan orang kafir. Pertama, annahu ma'abudina lahum wa adawatuna lahum yajibu an nad'uwahum ila Allah azza wa jalla. Sebenci apapun kita dengan orang kafir, sebesar apapun permusuhan kita dengan orang kafir yang menentang Allah dan Rasul-Nya, tetap wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Jadi permusuhan kita dengan mereka itu tidak boleh sampai di titik kita membiarkan mereka mati di atas kekufuran. Nggak boleh. Makanya dakwah kepada orang kafir wajib. Dan dakwahnya para nabi dan rasul dulu itu dakwahin siapa? Yang mereka dakwahin objeknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dulu para nabi yang didakwain siapa? Orang beriman juga. Kalau sekarang misalnya para dai ngajar, ya kemudian ngajak. Mayoritas yang diajak siapa? Orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaannya gimana dengan orang-orang yang masih kekeh? Mereka berada di atas kekufuran. Siapa yang mau nolong mereka? Siapa yang nyelamatin mereka? Kalau semuanya berpikir, oh saya ngajarnya di komunitas muslim saja. Saya perlu menguatkan keimanan orang-orang Islam, betul itu penting. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau mengantarkan hidayah irsyad kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air di pelosok-pelosok negeri ini yang mereka masih berada di atas kekufuran? Coba. Kalau semua dai pengen main aman semua, pengen berada di zona aman, ya. Karena zona aman itu seperti yang sudah disampaikan, antum dakwah tauhid di kalangan orang-orang yang sudah bertauhid. Itu nggak ada challenge itu aman, pulang masih aman, pulang masih bawa bingkisan gitu. Tetapi ketika antum misalnya dakwah tauhid di tengah-tengah komunitas musyrikin, wah itu antum pulang masih bawa kepala sendiri saja juga masih alhamdulillah, karena tantangannya berat, kemungkinan disakiti sangat besar, kemungkinan disambit lebih besar daripada disambut jemaah. Tapi kalau antum dakwah tauhid, dakwah eh, tentang bahaya kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan di komunitas orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah secara umum, betul bisa jadi di antara kita ada yang terjatuh pada syirik kecil, betul. Karena tetap penting untuk membahas tentang tema-tema tauhid atau tema-tema tentang bahaya kesyirikan di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Tetapi sebenarnya hajatnya tidak sebesar dakwah ke orang-orang kufar. Jadi jangan sampai kita berpikir kita komunitas kita aja kita uruskan. Orang-orang kafir biar kita nggak mau urusin. Mereka juga musuh Allah, musuh Rasulnya. Nggak boleh. Nggak boleh kita punya asumsi bahwa ketika mereka ini adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kalau begitu kita nggak usah ngurusin mereka. Tapi kita wajib untuk mendakwahi mereka. Kemudian yang kedua jemaah, la mani min muhadanatil kufar indal hajat. Sebagaimana tidak mengapa untuk mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir jika dibutuhkan. Muslimina la yaqdiruna ala qitalihim. Ya, dengan pertimbangan orang-orang muslimnya tidak sanggup dan tidak punya kapasitas untuk memerangi orang-orang kafir. Wa yukhsha 'alal muslimin min syarrihim. Sementara dikhawatirkan orang-orang muslim ini kena bahaya mereka. Ya, dizolimi sama mereka. Maka tidak mengapa dalam kondisi tersebut itu untuk melakukan perjanjian damai. Lakin, perhatikan apa yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan. Akan tetapi, laisa hadanah daimah, bukan perjanjian damai selama-lamanya, enggak. Ya, tidak selama-lamanya perjanjian damai ini harusnya berlaku. Innama hadanah mu'aqqatah mu'ajjalah ila ajalin hasab ra'i imamil muslimin lama fi minal maslamah. Itu hanya
perjanjian yang sifatnya memiliki tenggang waktu atau batasan waktu tertentu sampai imam atau pemimpin kaum muslimin memandang kemaslahatan ada pada memerangi orang kafir, maka diperangi oleh orang kafir. Dibatalkan perjanjian damai atau gencatan senjata. Itu yang kedua. Yang ketiga, la mani min mukafa'atihim 'alal insan. Permusuhan kita dengan orang kafir tidak boleh menghalangi la mani an yukafiu 'ala insanihim. Tidak terlarang bagi kita untuk membalas kebaikan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Jika Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan bagi kalian. Ini Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat tinggal kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ayat ini menurut para ulama menjadi dalil dibolehkannya kita membalas kebaikan orang kafir dengan kebaikan semisal. Ada tetangga antum mungkin orang kafir yang memberikan makanan, gitu kan? Antum balikin mangkoknya dengan berisi makanan. Itu nggak apa-apa. Mereka berikan hadiah kepada antum selama bukan yang haram, antum kasih hadiah dengan harapan hadiah yang antum berikan itu melembutkan hati mereka agar mereka tersentuh untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi bukan dasar kasih sayang, bukan. Nggak boleh kalau dasar kasih sayang saling memberikan hadiah, saling tukar kado, nggak boleh. Ya, ini dasarnya adalah littaklif,
Tidak ya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, ya tentu para ulama pasti akan menjawab beli dari orang muslim itu jauh lebih baik daripada membeli dari orang-orang kafir. Meskipun harganya lebih mahal. Ini kan enggak, kadang-kadang mama khususnya beda 2.000 aja dikejar. Meskipun itu yang jualan orang kafir. Habisnya Polsat kalau di toko sebelum 10.000 sih, di sini enak 9.500 gitu. 500 di Uber juga. Jadi kalau untungnya buat kita nggak seberapa dan keuntungan itu nanti akan dimanfaatkan oleh pihak pedagang misalnya, maka kepada pedagang muslim itu jauh lebih baik. Allah Taala a'lam wa a'lam. Mungkin ini jamaah yang bisa kita sampaikan dari materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat buat kita semua. Ada pertanyaan jamaah sampai di sini? Ispan atau apa mungkin ada yang ditanya pada Belum ada, belum ada, belum ada. Baik, silakan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kerabat kita yang murtad, nah itu apa kita wajib mendakwahi lagi biar mereka itu kembali lagi ke Islam gitu, karena dari bapak ibunya itu sudah memutus hubungan gitu. Itu gimana ya, Ustaz? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, Jemaah yang memuliakan, permusuhan kita dengan orang-orang kufar itu jangan sampai menghalangi kita dari mengantarkan hidayah irsyad kepada mereka. Artinya tetap wajib bagi kita yang punya kapasitas mendakwahi kerabat kita yang murtad, naudzubillah, dari agama Islam agar mereka kembali kepada agama Islam. Terlebih tadi orang tuanya sudah tidak peduli, sudah membuang dia, misalnya tidak dianggap anak lagi, ya maka di antara kebaikan kita sebagai kerabat adalah tetap berusaha untuk mengajak dia kembali kepada agama Islam, dan jangan dilakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian orang itu sok bijak gitu. Jadi ada misalnya salah seorang kerabatnya murtad, keluar dari agama Islam. Ya, kemudian atas dasar atas dasar toleransi dia katakan udah tak apa-apa. Kita bisa tetap jadi kerabat, kita tetap bisa jadi saudara meskipun sekarang kita beda agama. Kamu yakini apa yang kamu yakini benar, ya kamu pegang dan kamu amalkan agama kamu dengan baik.